Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhuli fi ibadi. Sadaqallahul azim. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 29. Ayat 27-nya bicara tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang selamat. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Tuhanmu dalam keadaan puas, ridho, senang, engkau pun datang dalam keadaan senang. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Ini bentuk sambutan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Kembalinya diridhoi oleh Allah dan dia pun datang dalam keadaan ridha. Lalu kita masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah. Nanti dua kelompok saja Pak, dua grup kita. Satu grup bersama Allah, satu grup bersama setan. Yang bersama setan ini orang-orang yang cinta kepada harta, lalu dia tinggalkan Allah di dunia ini karena hartanya, maka dia akan bersama Qarun. Orang yang cinta kepada jabatan, kedudukan, singgasana, lalu dia tinggalkan Allah di dunia ini, maka nanti dia akan bersama Fir'aun. Maka kita akan berkumpul bersama siapa yang kita cintai. Ya. Kalau hari ini kita rela bermalam-malam, berbangun-bangun malam karena cinta kepada Allah, nanti akan berkumpul bersama Allah. Hari ini kita rela melepaskan harta kita yang banyak karena Allah, untuk di jalan Allah, maka kita akan berkumpul bersama Allah. Kalau kita hari ini berkumpul pagi ini karena Allah, insya Allah nanti akan dikumpul bersama Allah. Kalau karena pengajian ini, karena orangnya, karena ustadznya, insya Allah tidak bertahan Pak. Ya, ya kalau wajah ustadznya model ke wajahnya, tidak menarik lah gitu ya. Karena Allahnya lah, karena cintanya kepada Allah lah kita mau berkumpul pagi ini. Kita datang ke masjid karena cinta kepada Allah, kita bangun malam karena cinta kepada Allah, kita mau puasa Senin Kamis karena cinta kepada Allah, ya kan? Maka Allah akan mengumpul kita bersama dengan Allah itu sendiri. Maka itu fadkhuli fi ibadi, masuklah dulu kelompok hamba-hambaku. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah akan bergabung dulu nanti bersama-sama, satu jamaah dia, satu kelompok dia. Maka itu orang yang beriman bergabung dengan orang beriman hamba Allah yang lain. Orang kafir juga akan bergabung bersama orang-orang kafir yang lain, ya kan? Maka hamba Allah di sini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini makhluk yang istimewa ini, Pak. Dia mampu menjadikan Allah yang paling dicintai ya daripada yang lainnya. Makanya 13 tahun di Makkah baru bicara tentang
menghapuskan dalam hati manusia selain daripada Allah. 13 tahun. Belum bicara tentang sholat, belum bicara tentang zakat, belum bicara tentang haji, belum bicara tentang puasa. 13 tahun itu hanya berbicara tentang bagaimana menghapus, mengeluarkan dalam hati manusia selain daripada Allah. Tidak ada minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang diyakini kecuali hanya pada Allah. 13 tahun lamanya, Pak. Menghapuskan semua kepentingan-kepentingan selain dari kepentingan Allah. Maka dari itu pagi ini kita hadir hanya karena kepentingan bersama Allah. Maka Allah akan kumpulkan kita nanti bersama orang-orang yang juga mencintai Allah. Makanya Nabi Sulaiman pernah berdoa, dan itu diabadikan oleh Allah dalam surat An-Naml. Apa kata Nabi Sulaiman pada waktu itu? Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, karena rahmatmu, masukkanlah aku kepada kelompok orang-orang yang saleh. Bukan kita yang minta, Pak. Kita menjadi berkumpul, tapi kita minta kepada Allah. Dengan rahmat Allah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Maka berkumpullah nanti orang yang solat berjamaah berkumpul, orang yang bersedekah akan berkumpul, ya kan? Orang yang pejudi berkumpul juga bersama mereka. Orang yang pemburu berkumpul juga bersama mereka. Orang yang hobi olahraga berkumpul juga. Kan sudah nampak dengan siapa dia berkumpul di dunia saja, Pak, sudah kelihatan. Tidak mungkin, Pak, berkumpul orang pejudi dengan orang pengajian. Tidak mungkin, ya kan? Kalau mungkin berarti ada masalah dengan pengajiannya. Maka kita akan dikumpulkan dengan rahmat Allah bersama orang-orang yang juga mencintai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang mencintai Allah. Dari Anas, Bapak Ibu, Anas ana rajulun minal ahlil, ya. Dari Anas, ini seorang laki-laki penduduk yang pedalaman, nanti datang kepada Nabi, ya, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ya, mata sa'ah. Yang ditanyanya, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ya, lalu Nabi berdiri bertanya. Qala, Nabi mengatakan, ya, wailaka, celakalah engkau. Wa ma a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu sehingga engkau bertanya kapan hari kiamat? Apa yang telah engkau siapkan? Lalu dia mengatakan, tidak ada yang saya persiapkan ya Rasulullah, kecuali illa anni ahibbullah wa rasulah. Yang saya persiapkan itu tidak ada ya Rasul, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, innaka ma'a man ahbabta, maka engkau nanti akan bersama apa yang kamu cintai. Maka engkau nanti akan bersama siapa yang engkau cintai. Kalau benar-benar engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka nanti engkau akan bersama Allah dan Rasulnya. Kalau hari ini kita jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta kepada Rasul, maka nanti kita akan bersama Allah dan Rasulnya. Maka itu di dunia sekarang ini kita bersama siapa, Pak? Harusnya tentu bersama orang-orang juga yang mencintai Allah dan Rasulnya.
Lalu siapa yang diidolakan oleh orang sekarang ini? Lalu dia berkumpul bersama siapa 24 jam ini? Ulama kah? Atau orang yang ahli ibadah kah? Atau berkumpul bersama orang-orang masjid, orang-orang surau, atau berkumpulnya sama-sama orang pasar, atau berkumpulnya bersama-sama orang lapau, atau bersumpurnya bersama orang-orang simpang, atau dia berkumpul dengan siapa? Ada yang berkumpul dengan artis, maunya setiap hari mengupdate. Ada yang maunya berkumpul bersama pemain bola, ada yang berkumpul bersama seniman, ada yang berkumpul bersama orang-orang olahragawan. Tergantunglah hari ini kita berkumpul dengan siapa dan di mana tempat mangkal kita. Alhamdulillah kita mangkalnya di masjid, sambil duduk nyandar-nyandar, kemudian unju-unju gitu ya, kemudian sambil mici-mici yang matu gitu ya. Karena begitu mengantuk sejak tadi malam kan. Tapi ada juga orang yang berkumpul di kafe sambil minum ya, bayar mahal pula itu Pak, ya kan? Nanti akan berkumpul kita. Atau kita pronya siapa hari ini? Ya kan? Kumpulnya dengan siapa? Ada hari ini orang kumpulnya sama Hakim. Ada pengajian. Apa pengajiannya? Tentang hati umpamanya. Ada dulu berkumpul bersama Arifin Ilham. Kajiannya apa? Zikir kalbu umpamanya. Ada dulu berkumpul sama Ali Jabir umpamanya. Ya kan? Ada juga yang berkumpul bersama Habib Rizik Sihab umpamanya. Ada juga yang berkumpul bersama Anis umpamanya. Oh, kok galak Ibu? Ada yang berkumpul bersama Gatot umpamanya, Nurmantio. Tapi ada juga yang berkumpul bersama Abu Janda. Ada yang berkumpul bersama Ganjar. Ada juga yang berkumpul bersama Ade Armando. Ada juga yang berkumpul bersama Ngabalin. Ada yang berkumpul bersama Ruhud Binsar Panjaitan. Ada juga yang berkumpul bersama Beni Siregar. Ada juga yang berkumpul bersama Tito Karnavian. Tergantunglah hari ini, ya kan? Cobalah berdoa, ya Allah, hari ini saya berkumpul dengan Sianu, mohon nanti kumpulkan pula kami nanti bersamanya. Tergantung Pak Yusya berkumpul hari ini. Berkumpul dengan orang-orang masjid, ya Allah kumpulkan pula kami nanti. Ya, maka itu Allah katakan fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Ya kan? Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana itu jalan yang lurus? Jalan yang Engkau beri nikmat kepada orang-orang sebelum kami. Dan bukan jalan yang Engkau murkai, bukan jalan yang Engkau sesati. Setiap waktu berkali-kali kita bermohon, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim walad dallin. Itu doa kita selalu. Maka itu jawab Allah dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka ma'alladzina an'ama Allah alaihim, dia akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa dia? Satu, minan nabiyina. Yang kedua, wasiddiqina. Yang ketiga, wasyuhada. Yang keempat, wassalihin. Itulah teman-teman yang baik. Kalau ibu bapak mau berkumpul berteman, bertemanlah dengan kelompok 4 ini. Bertemanlah dengan para nabi. Karena nabinya tidak ada yang mewarisi nabi. Siapa yang mewarisi nabi?
Al-ulama. Saya kemarin meneteskan sedikit air mata Bapak Ibu melihat Hadi Hidayat bertemu dengan Abdul Somad. Bagaimana Abdul Somad menghormati Hadi Hidayat, disambut, dipasangi pecinya, dipasangi pakaiannya seperti orang beradik kakak, begitu menghormati. Kenapa? Mereka sama-sama kelompok al-ulama warasatul anbiya. Di waktu di Singapura Abdul Somad dilecehkan, ditolak karena negaranya banyak-banyak dikuasai oleh orang kafir. Tapi di Malaysia dengan jet pribadi dibawa dari Pekanbaru, dibawa ke Malaysia, dilayani. Jadi siapa sebenarnya? Yang dibenci oleh orang-orang kafir siapa? Yang disenangi oleh orang-orang kafir itu siapa? Maka siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orangnya? Satu, minan nabiyina. Berkumpullah dengan para nabi. Itu adalah sahabat-sahabat nabi dulu. Kalau kita tidak mungkin berkumpul bersama Nabi hari ini, maka berkumpullah dengan orang-orang yang mencintai Nabi. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi orang yang mencintai Nabi, beli aja kitab hadis. Maka itu baca saja kitab hadis sendiri-sendiri. Ya kan, seolah-olah Nabi sedang berbicara kepada dia. Karena hadis itu adalah perkataan dan perbuatan dan diamnya Nabi. Wasidikina, orang-orang yang benar. Di waktu ada orang naik pangkat dengan cara yang enggak benar, kita bertahan berada bersama orang yang benar, tidak mau ikut seperti itu. Mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak benar, kita tidak mau. Biarlah enggak berpangkat, biarlah enggak punya jabatan, biarlah jadi orang biasa saja. Anu yang enggak punya pangkat, enggak punya jabatan, orang biasa. Nam punya pangkat jabatan, orang luar biasa. Gitu ya. Ambo kalau nak terpilih nanti oleh ustaz, ambo jadi orang biasa sajalah. Jadi awak-awak nak punya pangkat ke orang biasa saja nampaknya. Nak punya pangkat orang luar biasa. Ambo nak tahu di mana nanti. Maka ada orang yang akan masuk surga karena dosanya, dan ada orang yang masuk neraka karena ibadahnya. Ada orang yang masuk surga karena dosa, ada orang yang masuk neraka karena ibadahnya. Terlanjur dia berbuat dosa, dia pikirkan dosanya, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Dia takut dosanya tidak diampuni, maka dia selalu istighfar, dia selalu mempersiapkan ibadahnya. Karena dosanya dia masuk surga. Tapi ada orang yang banyak ibadahnya, setiap hari beribadah, sedekahnya banyak, lalu muncul kesombongan, muncul rasa hebatnya. Karena merasa hebatnya itu, dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ibadah, merasa dia hebat, dia sudah mantap dengan ibadahnya, lalu dia sombong dengan ibadahnya. Tapi ada orang yang berdosa, lalu dia takut, dia cemas, dia khawatir karena dosanya tidak diampuni oleh Allah, lalu dia beristighfar, dia selalu beribadah, dia tambah ibadahnya karena takut dengan dosa yang dia kerjakan. Karena dosanya itu dia masuk surga. Maka itu jauhkan kesombongan karena banyaknya ibadah. Sombong itu yang menyebabkan dia masuk. Sombong itu disebabkan karena merasa banyak ibadah. Ma'alladzina an'amallahu alaihim, dia akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun.
Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, maka Allah akan berikan posisi azam yang tinggi di sisinya. Itulah nanti kita berkumpul bersama Allah. Fadkhuli fi ibadi. Prosesnya berkumpul dulu bersama hamba-hambaku. Siapa dia? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Minimal Bapak Ibu-ibu yang nomor 4 ini, ya, kita bersumpul bersama orang-orang yang soleh dan solehah gitu ya. Kalau mencari-cari wajah, alhamdulillah wajah-wajah orang soleh sesadu nampak cari. Ya nak. Lalu Allah tutup ayat ini, ya kan? Apa kata Allah? Wa hasnal ulaika raqibah. Itulah teman-teman tempat berkumpul yang sebaik-baiknya. Nah, kini kan tergantung kita Pak, mau kumpul dengan siapa hari ini. Ya kan? Jadi kesenangan muncul bersama para pewaris Nabi. Ada kesenangan Pak berkumpul bersama mereka. Ya kan? Ada kesenangan berkumpul bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Anda usah lagi bicara apa-apa ibu-ibu, karena begini, susah mencari orang jujur gini Ustaz. Udahlah, enggak usah cari-cari orang jujur Pak. Ayo kita masing-masing saja jadi orang jujur. Udah selesai itu. Ya nak, payah mencari orang jujur gini Ustaz. Naluru itu pampang kereta apinya Ustaz. Ya nak, kalau pampang kereta api kan jalur itu. Ya nak, anda tuh bengkok-bengkok itu dah. Mari kita coba saja diri kita berusaha menjadi orang yang jujur. Akan ada muncul kesenangan. Masa iya Pak duduk di simpang orang sanang sampai malam-malam mau tahu tases itu nyamuk segala macam, tapi itu sanang. Ya nak, bagaimana berkumpul dengan para nabi, muncul kesenangan. Inilah kebahagiaan hati walaupun fisik tidak di tempat yang mewah. Ya kan? Hatinya itu berkumpul. Ya kan? Nah, orang-orang yang seperti ini tidak berada di tempat yang mewah Bapak Ibu. Para nabi tidak berada di tempat yang mewah. Nabi Muhammad lebih sering berkumpul dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Orang-orang yang jujur tidak berkumpul dengan di tempat-tempat yang mewah, apalagi orang-orang yang mati syahid. Ya kan? Maka beruntunglah kita bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dari dunia sampai ke akhirat. Satu doa kita, mudah-mudahan kita semua nanti dikumpul oleh Allah bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.